Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimanakah kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mulai pada awal semester 2 ini kita akan membahas tentang yaitu sistem ekskresi pada manusia, yaitu materinya adalah ginjal. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian untuk keterampilan membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Indikator pencapaian kompetensi menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal. Tujuannya, melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi pada manusia dengan benar. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi dengan benar. Melalui kegiatan literasi dan praktikum, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal dengan benar. Baik, kita akan mulai belajar pada pagi hari ini. Tentu kalian pernah melihat gambar seperti ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Atau kalian bisa buka link video berikut. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian dari gambar dan video di samping? Jelaskan ya. Ya, ini terkait dengan hemodialisis. Nah, untuk memahami lebih jelas ini, kita akan membahas bersama terkait dengan ginjal. Pertemuan pertama ini, kita membahas sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh, dan jika tidak dikeluarkan secara terus-menerus akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Organ ekskresi itu ada 4, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Fungsi umum dari ekskresi atau organ ekskresi yaitu untuk mengeluarkan sisa metabolisme dari sel, jaringan, dan tubuh. Ya, ini disebut ekskresi. Proses pengeluaran selalu melibatkan proses osmoregulasi, yaitu suatu proses untuk memelihara tekanan osmosis dalam tubuh manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan. Proses apa sajakah yang ada di dalam tubuh kita? Atau proses pengeluaran apa saja yang ada di dalam tubuh kita? Ada 3. Yang pertama defekasi, yang kedua ekskresi, yang ketiga sekresi. Apa perbedaannya? Defekasi ini pengeluaran zat sisa melalui anus. Kalau ekskresi pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Kalau sekresi ini pengeluaran zat sisa berupa enzim atau hormon, dan ini masih dibutuhkan oleh tubuh.
Ya, tadi kita sudah singgung apa saja yang termasuk alat ekskresi atau organ ekskresi ya. Jadi ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Baik, pada pertemuan kali ini kita lebih fokus pada ginjal. Ginjal disebut juga dengan sistem urin, karena di ginjal ini memproduksi urin. Ginjal secara umum ada 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Kemudian lebih ke bawah lagi nanti ada kantong kemih, ureter, dan uretra. Ini termasuk bagian dari sistem urinaria. Di manakah letak ginjal? Ya, kita bisa lihat. Ya, letak ginjal berada di bawahnya hati. Ya. Di kanan kiri pinggang kita. Ya, jadi letak ginjal di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang. Mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada kanan? Karena letak hati yang lebih tinggi daripada bagian kiri. Nah, ini adalah ginjal asli manusia yang diawetkan ya. Ini bagian dari ginjal, ada korteks, medula, kemudian pelvis. Bagian ginjal yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Ini bagian terluar untuk penyaringan ya. Kemudian sumsum atau medula, sumsum ginjal atau medula. Kemudian ini arteri, kemudian ini adalah rongga ginjal, kemudian ini ureter. Apa sajakah bagian nefron ginjal? Nefron ini adalah bagian yang berada pada kulit ginjal yang berfungsi untuk penyaringan darah. Di nefron ada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan Simpey-Bowman. Ini bentuk nefron. Nefron itu jumlahnya banyak sekali di kulit ginjal ya. Ini korteks ya. Nah, ini nefron. Dalam nefron ada glomerulus, ada Simpey-Bowman ya. Tubulus contortus proximal, ini tubulus contortus distal. Dan nanti akan berperan dalam proses pembentukan urin. Ya, ini gambar nefron Mas Yan. Kita percepat. Proses apa sajakah yang terjadi pada nefron? Ya, ada namanya proses pembentukan urin. Yang pertama, ada filtrasi, yaitu penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun. Tempatnya di glomerulus, hasilnya adalah urin primer, yang nanti selanjutnya akan masuk ke Simpey-Bowman. Yang kedua adalah reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang masih berguna. Tempat di tubulus contortus proximal, yang dihasilkan adalah urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi, pengumpulan zat yang tidak berguna lagi. Yang ini nanti namanya urin ya, yang akan dikeluarkan. Dari ginjal, urin nanti akan masuk ke ureter, kemudian masuk ke kantong kemih, akhirnya dikeluarkan lewat uretra. Demikian, semoga bermanfaat materi sistem ekskresi, terutama pada ginjal. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.